Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Kita akan belajar mengenai materi pengantar keuangan Islam dan topik kita kali ini adalah mengenai financial technology atau fintech. Nah, di sini judulnya adalah fintech syariah, tapi selain fintech syariah kita juga akan membahas mengenai fintech konvensional. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sudah bisa melihat bahwa di depan sini ada hasil dari laporan Global Islamic Economy, di mana ini adalah hasil laporan pada tahun 2019 dan 2020. Dan kita bisa melihat di sini bahwa dari sekian sektor keuangan Islam, ternyata fintech itu sudah diadopsi oleh 1.396 Islamic Financial Institutions atau lembaga keuangan syariah. Kemudian 93 diantaranya bahkan sudah berkembang secara global. Kemudian dari segi kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, ternyata keuangan Islam termasuk di dalamnya adalah financial teknologi yang Islami itu berkembang di beberapa negara, dan dari 10 negara dengan peringkat tertinggi dari sekian negara OKI dan juga beberapa negara yang non-OKI tapi mereka concern dengan keuangan Islam, Indonesia, negara kita berada di posisi kelima. Ini adalah data di tahun 2019-2020. Kemudian financial teknologi ini juga merupakan peluang bisnis dalam sektor keuangan Islam yang sangat menjanjikan, ya, terutama dengan adanya COVID-19 ini. Literasi teknologi dan literasi financial teknologi masyarakat, baik itu dari sisi produsen maupun konsumen, semakin berkembang, dan ini akan menjadi satu gerbang yang terbuka lebar bagi keuangan Islam untuk bisa memasuki ke ranah digitalisasi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih itu financial technology atau teknologi keuangan. Nah, financial technology atau kita sebut di sini sebagai fintech ya adalah salah satu industri yang paling menjanjikan dan sudah ada sejak tahun 2016. Revolusi fintech didorong oleh gelombang adanya startup ya dengan model bisnis dan pendapatan baru yang inovatif, kemudian menawarkan produk berupa barang ataupun layanan yang baru dan mengubah keuangan menjadi lebih baik dan lebih fleksibel dan simple ya. Dan itu wilayahnya atau ruang lingkupnya adalah global, jadi tidak terbatas dengan tempat. Kemudian perusahaan fintech ini menawarkan berbagai layanan keuangan kepada pengguna layanan keuangan yang dulunya hampir secara eksklusif merupakan bisnis bank. Jadi di awal-awal kemunculan fintech ini dianggap sebagai sebuah disrupsi peran bank dan juga layanan perbankan itu seakan-akan yang tadinya hanya dimiliki oleh bank itu menjadi ada pesaingnya gitu. Jadi pesaing dari bank, dan itu adalah fintech ya. Tapi benarkah itu pesaing atau bukan? Gitu. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian industri perbankan siap untuk berubah. Jadi dengan adanya fintech justru industri perbankan itu makin berinovasi lagi kan, dengan adanya teknologi blockchain dan dominasi milenial dalam hal penggunaan layanan keuangan, maka industri fintech dan juga industri perbankan yang melek teknologi ini juga semakin diminati. Tetapi kebutuhan akan sekuritisasi ya atau kebutuhan yang semakin meningkat untuk bisa mengamankan data-data dari ancaman keamanan siber ini tetap menjadi prioritas utama, baik itu untuk fintech maupun untuk industri perbankan yang sudah memanfaatkan juga beberapa fitur-fitur yang ada dalam fintech gitu. Kemudian fintech ini berarti teknologi keuangan ya, financial technology. Ini mencakup gelombang baru perusahaan yang mengubah cara orang dari membayar, kan, payment, kemudian mengirim uang, atau transfer uang, meminjam, meminjamkan, dan berinvestasi. Kemudian mengapa ada fintech?
Kelahiran dan kebangkitan fintech ini akarnya atau awal mulanya adalah pada krisis keuangan yang terjadi di negara-negara Eropa dan juga Amerika, dan erosi kepercayaan yang dihasilkan. Kemarahan beberapa gelintir orang pada sistem perbankan terutama adalah salah satu awal yang menjadi embrio untuk inovasi keuangan yang menghasilkan apa? Fintech. Nah, kemudian dengan fintech ini menawarkan beberapa kemungkinan yang cukup memudahkan bagi para pengguna layanan keuangan. Di antaranya yang pertama adalah transparansi, ya kan? Kemudian pemotongan biaya perantara atau mediasi. Kemudian fintech startup juga memungkinkan individu untuk memiliki kendali atas uang mereka sendiri. Dan startup fintech ini juga sudah menjadi lembaga yang bisa menengahi atau membangun, menjembatani antara kredit yang disalurkan dari para kreditur ke para debitur. Jadi menghubungkan pembeli dan penjual surat utang dan sebagainya melalui pasar. Kemudian fintech juga memperluas akses ke peluang investasi melalui crowdfunding. Jadi ada yang namanya ini seperti initial public offering ya kalau di pasar modal atau di bursa efek. Tapi kalau fintech ini mereka memfasilitasi bukan bursa efek tapi semacam tempat ya wadah supaya para investor itu bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan dana dari investasi yang akan mereka salurkan. Jadi penyertaannya itu modelnya penyertaan langsung ya, bukan penyertaan yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa saham. Kemudian yang dimaksud dengan disruptive innovation. Jadi awal mula adanya fintech itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah inovasi yang mendisrupsi. Sebuah inovasi yang membuat semacam transformasi sistem dari pasar yang sudah ada, pasarnya perbankan. Kemudian fintech muncul dan menjadi disrupsi ya. Dengan memperkenalkan apa? Kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Jadi awal-awal mula itu mereka menawarkan semacam kayak kalian bisa transaksi dimanapun dalam dengan perantara PC atau laptop atau handphone ya kan, seluler. Kemudian biayanya juga lebih ekonomis, biaya administrasinya lebih sedikit daripada kalau transfer antar bank. Bahkan juga ada yang berani menawarkan free biaya admin. Jadi itu adalah beberapa inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh financial technology atau teknologi keuangan dan menjadi saingan bank di awal mula kemunculan fintech ini. Nah kemudian tapi disrupsi ini masih adalah anggapan di awal. Kemudian setelah selanjutnya ini justru mendorong perbankan untuk bisa berinovasi untuk menjadi atau memberikan layanan yang lebih baik. Kemudian industri perbankan bergerak ke arah virtual banking tanpa kehadiran bank secara fisik gitu. Jadi sekarang transaksi itu nggak harus ke ATM atau nggak harus ke kantor banknya, tapi kita bisa transaksi dimanapun dan kapanpun karena semua sistem itu ada dalam genggaman tangan. Dan ini sejalan seperti yang sudah diramalkan Bill Gates di tahun 1994. Emang beda ya orang yang visioner sama orang yang gak visioner gitu. Bill Gates sejak tahun 1994 sudah mencetuskan atau sudah ngomong gini gitu, banking is necessary, banks are not gitu. Jadi memang layanan perbankan itu dibutuhkan sama masyarakat, tapi lembaga bank dengan segala birokrasinya yang ruwet itu nggak dibutuhkan. Itu menurut Bill Gates saat itu. Dan akhirnya di tahun 2000-an ini ya, ini kita sudah bisa membuktikan bahwa yang dikatakan Bill Gates itu memang benar nyatanya gitu. Jadi justru mayoritas masyarakat itu seakan-akan mereka segan untuk datang ke bank dan mereka lebih suka kalau misalkan menggunakan layanan dari financial technology atau lembaga keuangan non-bank yang birokrasinya lebih mudah dan persyaratannya juga tidak terlalu ribet gitu. Nah, kemudian mengapa fintech ini diminati oleh masyarakat? Di antaranya adalah beberapa alasan berikut. Yang pertama, tadi sudah saya singgung ya, perbankan itu terikat aturan dan birokrasi yang ketat. Gitu. Kemudian keterbatasan industri perbankan juga dalam melayani masyarakat di daerah tertentu ini adalah masalah yang lama ya, ini adalah old problem. Jadi di mana masyarakat-masyarakat yang ada di daerah terpencil itu biasanya sangat terbatas untuk bisa mengakses layanan perbankan.
dan hanya bank-bank ya semacam bank pemerintah aja yang ada di pelosok-pelosok, dan itu menyulitkan mereka untuk transfer, apalagi kalau anak-anaknya itu kuliah atau bekerja di kota gitu kan, anaknya yang bekerja mau transfer ke desa susah, atau orang tua yang mau transfer untuk biaya kuliah anaknya juga susah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas. Kemudian, evolusi fintech itu sendiri di era revolusi industri ya. Jadi fintech 1.0 tahun 1866 sampai 1987 ini di mana para pedagang itu bisa memesan produk melalui telepon dan memindahkan kekayaannya di seluruh dunia tanpa tenaga atau bahkan masalah. Jadi bisa pesan produk lewat telepon itu sudah ada dari era industri 1.0 tahun 1866 sampai 1987. Kemudian ini masa-masa Perang Dunia II atau pasca Perang Dunia II gitu ya. Kemudian di era industri fintech 2.0 tahun 1987 sampai 2008, kemunculan mesin ATM atau anjungan tunai mandiri menjadi inovasi finansial yang paling penting saat itu. Kemudian di era industri 3.0 sampai 3.5 tahun 2008 sampai 2016, ratusan startup menawarkan berbagai alternatif untuk bisa menyediakan jasa layanan yang sama seperti jasa layanan yang ditawarkan oleh perbankan tradisional. Dan sekarang di era industri 4.0, perangkat seluler telah menjadi norma baru dalam aktivitas perbankan maupun aktivitas non-perbankan seperti pasar modal. Yang tadinya kita ribet ya harus ke bank dulu dan sebagainya, sekarang semua transaksi pasar modal ataupun perbankan itu sudah ada dalam genggaman tangan kita semua. Kemudian ini adalah fintech konvensional ya, secara global yang menunjukkan perkembangan pesat. Yang paling tinggi ini data tahun 2017 ya, karena saya tidak menemukan data yang terbaru, jadi saya ambil data yang terbaru yang ada gitu, yang ada nih tahun 2017. Yang paling pertama itu adalah Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Ini adalah pengguna fintech terbesar di dunia dengan nilai transaksi yang paling besar, 1,1 triliun. Kemudian diproyeksikan tahun 2021 akan mencapai 2,9 triliun tahun depan ya. Kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat. Di tahun 2017 itu sudah mencapai 1 triliun dan diproyeksikan di tahun 2021 akan mencapai 2 triliun. Selanjutnya disusul oleh Inggris, Jepang, dan Jerman dengan perbedaan yang sangat sedikit, tapi masih dalam hitungan miliar dolar. Kemudian fintech itu sendiri menurut Dolph Leitner itu dibagi atau dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah fintech yang merupakan layanan pembiayaan atau financing. Kemudian yang kedua, fintech yang merupakan layanan manajemen aset, ya, pengelolaan aset. Kemudian yang ketiga, fintech yang menawarkan jasa pembayaran, dan yang ketiga adalah fintech lain. Jadi selain jasa keuangan ataupun jasa keuangan, tapi selain 3 tadi, selain financing, aset management, dan payment. Ya. Dan jadi beberapa klasifikasi ini dibedakan atas dasar apa? Yang pertama atas dasar keterlibatan dari perusahaan fintech tersebut dalam masalah pembiayaan. Kemudian yang kedua, pengelolaan aset. Yang ketiga, pembayaran. Dan yang keempat, fungsi fintech lainnya. Untuk financing, di sini ada crowdfunding ya. Crowdfunding ini berarti adalah pengumpulan dana gitu. Jadi semacam pasar modal tapi bukan bursa efek ya. Dan kemudian dengan adanya crowdfunding ini, maka dana-dana dari investor itu bisa diwadahi dan bisa disalurkan kepada usaha-usaha yang membutuhkan pendanaan. Nah, kemudian ini adalah beberapa cara dalam crowdfunding ini. Ada donation based, ada reward based, ada crowd investing, dan ada crowd lending. Kemudian juga ada credit manufacturing. Jadi kalau ini sebagai investor ya, kalau crowdfunding, kalau credit manufacturing berarti sebagai kreditor.
Kemudian dalam hal aset manajemen ini ada social trading, robo advice, ya layanan robo advice seperti di beberapa aplikasi. Kalau teman-teman itu buka rekening reksadana ataupun rekening investasi lain di pasar modal, itu biasanya ada beberapa aplikasi yang menawarkan robo advice. Jadi untuk bisa menentukan apakah teman-teman ini termasuk investor yang konvensional, moderat, ya, ataupun yang agresif. Kemudian Personal Financial Management atau PFM dan Investment and Banking. Sorry, bukan konvensional, konservatif maksud saya. Jadi profil risiko dari investor itu juga biasanya ditentukan sama robo advice. Konservatif, moderat, atau agresif. Nah, kemudian untuk payment ini adalah penawaran dari beberapa metode-metode pembayaran. Kalau misalkan kita sebut di sini ya ada OVO, GoPay dan sebagainya, itu adalah financial technology dalam hal pembayaran ya. Kemudian blockchain and cryptocurrencies, diantaranya di sini kita bisa temukan Bitcoin dan sebagainya. Kemudian other fintechs. Dan untuk other fintechs ini ada layanan insurance ya atau asuransi, search engines and comparison sites. Jadi teknologi yang bisa mengkomparasikan beberapa produk. Nah, ini adalah salah satu dari jenis layanan fintech juga, teknologi IT and infrastruktur yang digunakan di beberapa perusahaan, sama layanan fintech yang lain yang banyak banget, entah itu memang tujuannya profit atau tujuannya sosial. Kemudian Islamic Fintech berdasarkan basis dari operasinya, jadi ada beberapa fintech yang memang sudah didasari dengan undang-undang dan ada yang belum, tapi masih ada 24% fintech yang memang dia tidak didasari oleh undang-undang. Ya, jadi masih cukup banyak, 1/4 dari seluruh total fintech yang ada di dunia ini belum terbackup oleh undang-undang. Kemudian dalam hal kepatuhan syariahnya, ini ada 24% yang tidak tersertifikasi syariah, kemudian yang tersertifikasi syariah 40%, dalam proses untuk menuju sertifikasi syariah 4%, dan belum tersertifikasi. Ya. Belum tersertifikasi tapi akan mereka tertarik untuk bisa disertifikasi dengan sertifikasi syariah atau digolongkan menjadi syariah gitu, ada sebesar 32%. Jadi hanya sedikit yang memang tidak tertarik untuk disyariahkan. Kemudian untuk sektor engagement-nya, jadi sebagian banyak, lebih dari 60% itu ada di P2P atau crowdfunding. P2P ini adalah peer-to-peer lending ya, jadi penyertaan langsung itu tadi, dimana kita bisa langsung menuju ke perusahaan yang ingin kita investasi di situ gitu. Kemudian resikonya juga akan lebih besar dibandingkan kalau kita mendanai perusahaan yang terdaftar di bursa efek ya. Tapi nanti karena resikonya besar itu kan berbanding dengan keuntungan, jadi dengan adanya resiko yang besar tersebut, kalau mereka untung juga, kita akan untung lebih besar dibandingkan jika kita investasi di bursa efek atau pasar modal yang memang sudah ada di initial public offering itu tadi. Kemudian ini ada disusul dengan blockchain atau cryptocurrency, payments atau remittance, jadi pembayaran digital, dan disusul oleh yang lain-lainnya. Sampai di akhir ini ada sukuk, insurtech, wakaf, dan zakat. Kemudian berdasarkan Islamic dan konvensionalnya, jadi 87% dari lembaga keuangan Islam itu memiliki ketertarikan yang kuat untuk bisa tergabung dan bisa berkolaborasi dengan Islamic Fintech. Kemudian 46%-nya expect to exclusively engage with Islamic fintechs over conventional fintechs. Jadi ya semuanya tertarik dengan adanya Islamic financial technology ini. Hanya 13% yang memang masih ada di conventional fintech. Cuma ya sangat disayangkan ya memang pada kenyataannya ini kan kalau kita lihat di sini dari data yang tadi itu kan banyak lembaga keuangan Islam yang memang tertarik, ya udah kita disalurkan dan kita dikaitkan sama Islamic fintech aja gitu. Tapi ternyata memang yang masih banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk kita mungkin diantaranya ya memang masih
konvensional fintech ya, belum financial technology yang benar-benar sudah syariah gitu. Karena apa, jasa layanan yang secara besar, yang secara masif digunakan oleh masyarakat itu juga banyak yang masih menggunakan layanannya itu ya, misalkan nih kita sebut merek kayak Shopee Pay, OVO, GoPay dan sebagainya, itu kan masih belum ada yang mereka belum deklarasi kalau itu syariah ya, jadi masih sifatnya tuh umum, masih konvensional gitu. Permasalahan kita tuh masih di situ. Jadi banyak produk yang kita gunakan secara dalam jumlah banyak dan dalam jumlah yang luas itu menggunakan financial teknologi yang konvensional. Tapi sebenarnya kalau perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain tertariknya ya untuk diintegrasikan sama financial teknologi yang Islami. Nah, kemudian ini sama seperti tadi ya, jadi yang paling banyak the top 5 growth sectors for Islamic fintech in 2020 itu adalah peer-to-peer atau crowdfunding, kemudian challenger banking, blockchain, crypto, robo advisory, dan lending. Oke, kemudian wilayah yang ada di ASEAN atau di Asia Tenggara, ya, ini adalah negara-negara di dalamnya itu punya kemungkinan untuk bisa tumbuh paling besar. Ya, kesempatan untuk tumbuh financial teknologi yang Islamnya itu paling besar dalam kurun waktu 12 bulan. Kemudian disusul oleh negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di UK. UK ini bukan negara anggota OKI, tapi mereka sangat concern dengan dan sangat perhatian sama yang namanya ekonomi Islam, terutama keuangan Islamnya. Sehingga mereka bisa atau negara UK ini bisa berada di peringkat ketiga setelah negara-negara yang ada di Timur Tengah. Kemudian negara-negara Eropa lain, baru kemudian Amerika Utara. Indonesia sendiri dari sekian pembagian jenis fintech itu tadi ada beberapa yang memang banyak diusahakan ya. Jadi banyak perusahaan fintech di Indonesia dan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, yang paling besar itu adalah fintech yang mana ditujukan untuk keperluan pembiayaan, peminjaman sistemnya, lending. Kemudian yang kedua ini adalah agregator. Untuk agregator ini adalah industri teknologi ya, atau financial teknologi di mana kita bisa membandingkan harga dari satu produk dengan produk lain atau harga dari satu layanan dengan layanan lain. Kalau teman-teman pernah menemukan website gitu di mana teman-teman bisa membandingkan harga layanan asuransi atau premi asuransi bulanan antara asuransi A dengan asuransi B gitu, atau misalkan jasa layanan misalkan hotel A dengan hotel B. Nah, itu financial technology itu dinamakan sebagai agregator ya, dimana kita bisa membandingkan biaya satu produk dengan produk lainnya, kemudian kita bisa memilih salah satu dari situ atau beberapa dari situ gitu. Itu juga cukup banyak. Kemudian yang pertama ini payment ya. Jadi payment setelah itu baru lending dan agregator. Payment ini ya yang tadi kita singgung ya, banyak digunakan oleh kita untuk transaksi adalah e-money gitu. Jadi uang digital. Kemudian ada others, ini financial teknologi lain selain keuangan yang ada di sini ya, termasuk juga diantaranya untuk jasa sosial, aplikasi-aplikasi layanan perbankan dan lembaga keuangan lain, termasuk aplikasi zakat dan sebagainya ya. Kemudian personal or financial planning dan juga crowdfunding. Nah, ini adalah beberapa jenis bisnis financial teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk regulasi fintech di Indonesia, ini yang konvensional ya, untuk P2P itu ada POJK nomor 77 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Kemudian untuk inovasi keuangan digital atau IKD tadi ya, untuk payment ini ada POJK nomor 13 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Kemudian SE nomor 20 2019 tentang mekanisme penyelenggara inovasi keuangan digital, dan juga SE dari OJK lagi ada 2. Kemudian untuk equity crowdfunding ada POJK nomor 37 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ya. Jadi penawaran sahamnya tuh bukan ada di bursa efek atau IPO, tapi berbasis teknologi informasi.
Kemudian ada juga kode etik, ya, kode of conduct yang memang disepakati oleh para pelaku financial technology, yaitu pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Untuk fintech syariah Indonesia sendiri sudah dipayungi oleh dua hukum yang besar, ya, yaitu dari OJK, tapi belum sampai ke undang-undang, belum ada undang-undangnya. Jadi baru dari OJK sama dari DSN MUI. Jadi OJK ada POJK 77 2016 sama seperti tadi P2P tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dan DSN MUI 117 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, bedanya fintech syariah dengan fintech konvensional, fintech syariah menyelenggarakan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan atau investor dengan penerima pembiayaan atau peminjam dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dan berikut adalah profil dan perkembangan fintech, terutama yang lending, ya, karena lending tadi ada di urutan kedua setelah payment, yang sudah terdata oleh Otoritas Jasa Keuangan per Oktober 2020. Jadi kita langsung ke sini aja nih. Ini ada lender dan ada borrower, ya. Untuk lender ini adalah yang memberikan pinjaman, sedangkan untuk borrower ini adalah yang meminjam. Untuk borrower aktif itu dari luar Jawa ada 10%. Kemudian dari Jawa 89,84%. Kemudian perusahaan fintech yang terdaftar atau berizin OJK, untuk yang konvensional terdaftarnya 119, kemudian seluruhnya, ya. Yang terdaftar 119, kemudian yang berizin 36. Untuk konvensional yang terdaftar 144, yang syariah 11, sehingga jumlahnya ada 155. Kemudian dari segi lender atau yang meminjamkan ini usianya ada yang paling banyak, yang mayoritas itu adalah usia produktif 19 sampai 34 tahun. Kemudian untuk yang meminjam itu adalah sama sih, ya, 19 sampai 34 tahun. Jadi memang keuangan kita ini didominasi oleh generasi produktif, dan generasi produktif kita saat ini ya generasi milenial. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa fintech syariah yang terdaftar di OJK. Tadi sebenarnya ada 11, ya, tapi akan saya dari data ini yang terakhir saya peroleh akan saya tampilkan beberapa. Di antaranya adalah Amanah, Alami Syariah, Investri Syariah, Dana Syariah, Danako Syariah, Fazwa, Duha Syariah, dan Syarfi. Nah, dari beberapa nama perusahaan fintech syariah yang terdaftar di OJK ini, kita akan masuk ke tugasnya. Tugas dari teman-teman bukan tugas sebenarnya sih, ya, karena ini bukan penugasan, tapi ini hanya untuk referensi teman-teman, bahwa teman-teman sudah hadir dalam perkuliahan ini, kemudian juga sudah menyimak penjelasan dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah coba teman-teman pilih satu dari daftar perusahaan fintech tersebut. Kemudian yang kedua silakan dipelajari, kemudian dijelaskan secara ringkas di lembar classwork Google Classroom yang sudah saya sediakan juga, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan tanyakan melalui Google Classroom atau kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga di WhatsApp grup kelas kita. Seperti itu. Mungkin sekiranya cukup sekian, ya, karena ini sudah hampir setengah jam. Jadi menurut Barack Obama, internet, saya berikan satu kutipan yang dari Barack Obama. Jadi the internet is not a luxury, it's a necessity. Jadi internet itu bukanlah sebuah barang mewah, ya, bukan suatu kemewahan. Internet di masa ini adalah sebuah kebutuhan, karena segala sesuatu pada era revolusi industri 4.0 ini adalah sudah masuk ke ranah IoT atau Internet of Things, termasuk jasa layanan keuangan, sehingga setiap orang juga sudah harus memahami bahwa selain bank di mana kita harus datang ke kantornya dan sebagainya, kita juga bisa mempergunakan layanan perbankan meski itu tidak harus diberikan oleh bank. Dan semua layanan perbankan dan jasa layanan keuangan tersebut sudah ada di genggaman tangan kita kalau kita semua sudah bisa mengakses internet yang baik.
Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan saya dalam menjelaskan. Jika ada yang bisa diambil, itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.